warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang pada pelatihan teknis administrasi dasar berbasis e-learning. Semoga dalam kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya dengan Endang Ria Gustrianingsih. Peserta pelatihan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi dan komunikasi efektif. Di materi ini, Anda akan belajar mengenai 1. Konsep komunikasi. 2. Konseptualisasi komunikasi. 3. Hambatan komunikasi. 4. Penanganan komunikasi. 5. Prinsip komunikasi efektif. Dan 6. Faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Ada beberapa kompetensi dasar dalam komunikasi efektif. 1. Kompetensi dasar internalisasi nilai-nilai dasar konsep komunikasi efektif. 2. Kompetensi dasar memahami konseptualisasi komunikasi dalam kehidupan bersosial. 3. Kompetensi dasar memiliki pemahaman mengenai penanganan terhadap kendala atau hambatan dalam berkomunikasi. 4. Kompetensi dasar kemampuan untuk menyampaikan informasi dalam keseharian. 5. Kompetensi dasar menunjukkan pemahaman dalam penerapan komunikasi efektif pada saat berkegiatan. 6. Kompetensi dasar mengaktualisasikan nilai-nilai dasar komunikasi efektif. Ada konsep komunikasi efektif, yaitu apa itu komunikasi? Antara lain, penyampaian dan penerimaan informasi. Selanjutnya, tujuan komunikasi meliputi mengubah sikap, mengubah pendapat, mengubah perilaku, mengubah masyarakat. Fungsi komunikasi yaitu adanya komunikasi sosial, adanya komunikasi ekspresif, adanya komunikasi ritual, dan adanya komunikasi instrumental. Berikutnya, proses komunikasi. Antara lain, proses komunikasi primer, proses komunikasi sekunder. Terkait dengan hal tersebut, ada 3 pemahaman mengenai komunikasi. Antara lain adalah 1. Satu arah, di mana proses komunikasi yang melibatkan satu unsur, antara lain komunikator. 2. Interaksi, yaitu proses komunikasi 2 arah, terdapat umpan balik. 3. Terjadinya transaksi, adanya penafsiran pada perilaku verbal atau non-verbal. Lalu, bagaimana dengan hambatan komunikasi? Hambatan komunikasi bisa saja terjadi, antara lain disebabkan oleh beberapa hal, yaitu menilai sumber, penyaringan, tekanan waktu, mendengarkan secara selektif, masalah bahasa kelompok,
perbedaan kerangka acuan, beban komunikasi berlebihan, dan emosi. Berikutnya adalah apa saja upaya penanganan hambatan komunikasi efektif. Dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu meningkatkan umpan balik, di mana terjadi proses umpan balik yang baik. Selanjutnya, adanya empati, yaitu dapat menerima bahasa yang digunakan menyesuaikan penerima. Kemudian, pengulangan. Pengulangan di dalam penyampaian informasi. Berikutnya adalah mendengarkan secara selektif, yaitu mendengar informasi yang disampaikan dengan seksama. Selanjutnya, penentuan waktu yang efektif, di mana penyampaian pesan disampaikan pada waktu yang tepat. Berikutnya, mengatur arus informasi. Para peserta pelatihan, ada juga prinsip komunikasi efektif. Antara lain, dapat dijelaskan secara garis besar berikut ini, yaitu respect, di mana terdapat sikap hormat dan menghargai terhadap lawan bicara. Kemudian, empati, di mana adanya kemampuan untuk menempatkan diri pada kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Selanjutnya, audible, dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Berikutnya, clarity, yaitu kejelasan yang disampaikan. Selanjutnya, humble, yaitu sikap rendah hati. Lalu, ada juga faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Ada faktor dari sender atau pengirim, dan juga ada faktor dari receiver atau penerima. Faktor dari sender atau pengirim yaitu 1. Keterampilan pengirim. 2. Sikap pengirim. 3. Pengetahuan pengirim. 4. Media saluran yang digunakan. Berikutnya, faktor dari receiver atau penerima. Antara lain, 1. Keterampilan penerima. 2. Sikap penerima. 3. Pengetahuan penerima. 4. Media saluran komunikasi. 5. Komunikasi. Demikian pembahasan materi tentang komunikasi efektif. Untuk mengetahui dan menguasai lebih detail lagi, peserta bisa membuka modul yang sudah disediakan ataupun mempelajari dari referensi lain. Tetap solid, komunikatif, dan inovatif untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.